Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ini masih ada pertanyaan nih Mas Bedu silakan dari jamaah. aja lagi, lanjutin. Nah, pertanyaannya cukup panjang gitu ya, Maya. Ya, dari boleh nggak? Iya, dari Putri. Oh, namanya yang panjang. I-nya 7. I-nya banyak Mas Bedu tuh. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, Galau nih, Ma. ada apa Putri? Ibu saya didikannya, maaf, bisa dikatakan keras. Kalau marah suka main tangan, mukul, nampar, terkadang nendang. Ditambah dengan ucapan nada tingginya. Terus sebagai anak apakah nendang? Dudang. Oh, nendang. Terus sebagai anak apakah salah mah bila kita melindungi diri dengan melawannya? Dalam artian melawan untuk menjaga dan melindungi diri kita mah. Karena kalau bukan kita siapa lagi mah, nggak ada yang bisa membela dan melindungi diri kita sendiri. Dan dulu waktu almarhum nenek masih hidup pernah bilang kalau karena dikasarin seperti itu lawan aja, jangan diem. Mungkin almarhum nenek bilang seperti karena kasihan melihat saya yang selalu diem bila diperlakukan seperti itu mah. Itu bagaimana mah? Oke, ini dia ibu yang durhaka. Oh. Karena ibunya main tangan, main pukul, main tendang. Kata Ipeh, orang seberang begitu ngomongnya tendang. Ntar saja tante. Main tendang. Bolehkah saya melawan? Saya rasa jangan kalau melawan. Tapi menghindar silahkan. Oh, menghindar. Kalau Anda tahu gelagatnya kan pasti karena Anda adalah anak daripada ibu Anda. Tahu kapan kalau saatnya mukul, saatnya nendang, lari aja. Daripada melawan. Saya takut walau bagaimana kalau kita melawan, ditendang kembali, dosa kita. Dipukul kembali, dosa kita. Saran saya, jangan melawan tapi menghindar. Kenapa? Biasanya kalau yang orang tuanya tukang mukul, tukang nendang dan seterusnya, anaknya pun begitu. Dia berpikir bahwa ini diperbolehkan. Makanya bagus Anda punya pengetahuan bahwa ini tidak boleh menyakiti. Nenek Anda pun mengatakan seperti itu. Maaf. Yang pertama, boleh jadi ibu Anda lahir dari keluarga tukang tendang, tukang pukul. 2, boleh jadi dia pernah disakitin orang. Dulu tidak bisa melawan sehingga ketika dia punya anak yang dianggap lemah, maka sekarang dibalas dendamkanlah kepada anaknya. Boleh jadi punya suami yang dulu galak, dia tidak bisa melawan sama suami, dia hanya bisa melakukan dengan anaknya, berlaku begitu pada anaknya. Atau boleh jadi dalam pergaulan dia, di permainan, di sekolahan, dan seterusnya, diperlakukan kasar, dia tidak bisa melawan, maka dia melawan kepada anaknya. Ini banyak faktor. Tapi apapun yang terjadi, saran saya buat Putri yang I-nya banyak, tidak usah Anda melawan menendang, tapi Anda bertahan atau lari sebisa mungkin menyelamatkan diri. Begitu Putri yang I-nya banyak. Iya. Jadi jangan mencoba untuk menendang kembali. Jangan, nanti lagi dalam keluarga itu adalah keluarga tendang menendang. Iya. Orang seberang karena juga kita kan itu durhaka juga kalau kita nendang orang tua, nendang segala macam. Bukan hanya anak durhaka, tapi ada juga ibu durhaka. Dan ibu bisa menjadi seperti itu karena ada latar belakangnya ya, Maya. Betul. Jadi bagaimana kita menyikapinya juga itu harus ada lihat ibunya. Latar belakangnya apa. Walaupun kita tahu dia salah, tapi tetap kita wajib ngomong sama orang tua kita bahwa itu tidak boleh memperlakukan seperti itu. Coba kalau ibu dipukul, ditendang, ibu pasti sakit. Makanya saya bilang jangan dilawan karena dia adalah orang tua kita, tapi kita menghindar saja. Begitu. Menghindar. Kalau kita nggak ada tempat, nggak bisa lagi menghindar mah, dalam kondisi mohon maaf bahaya. Karena kan mohon maaf ini Maya. Tahan tangan ibu. Iya. Bukan dilawan, tapi ditahan. Ada orang tua atau ibu yang mengajak anaknya untuk bunuh diri, padahal ada ya seperti itu Pak? Ada. Nah, lihat di Surabaya, suaminya kawin lagi, tukang pacaran, nggak pernah ngasih napakah. Lihat mama nonton di TV, punya TV kan? Iya punya mah. Nah, begitu dia beli potas ke pasar, racun ya Maya? Racun tikus, diaduk, diminumkan anaknya 4. Terus begitu anaknya pada mati, ini kan kalau tempat tidur 2 meter kali sekian, jajarin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Dia sisirin rambut anaknya, dirapihin, dilapin pakai waslap dari baskom. Lalu dia minum lagi potas, dia mati. Sebelum dia mati, dia ngelonjor palanya di sini. Kenapa? Karena putus asa. Suaminya kawin lagi, tidak memberikan nafkah. Makanya kalian hati-hati para laki-laki, wajib tanggung jawab buat anak istri kalian. Akibatnya patah.
fatal. bahaya. Baik, Oke. Mama, Baik. Mas Bedu. Dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama ya, Ma. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang baik. Memberikan pendidikan buat anak-anak kita, Memberikan contoh. memberikan Memberikan contoh, contoh. suri tauladan yang baik, tidak dicap sebagai orang tua atau ibu durhaka terhadap anak kita. Dan menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleha yang mengantarkan nanti kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin. Baik, Ma. Yuk, duduk. Baik. Yuk, Ma. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Ya Allah, berikan kepada kami semua anak cucu turunan yang soleh, yang solihah. Ya Allah, jadikan kami orang tua yang berikan contoh kepada anak turunan kami. Contoh yang baik tentu saja ya Allah. Mengerjakan segala perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Namun ternyata tidak sedikit ada orang tua, ayah maupun ibu yang durhaka kepada anak-anaknya. Padahal selama ini kita hanya sering mendengar anak yang durhaka. Padahal kenyataan ya Allah, begitu banyak orang tua yang durhaka. Dia tidak memberikan apakah kepada anaknya. Ada yang memberikan apakah tapi dari jalan yang haram. Ada orang tua yang hanya mengajarkan anaknya tentang dunia jauh dari akhirat. Ada orang tua yang tidak memberikan contoh untuk beribadah. Untuk sholat misalnya, untuk baca Al-Quran misalnya. Ada juga orang tua yang menyia-nyiakan anaknya hanya karena menikah dengan laki-laki lain. Menikah dengan perempuan lain, anaknya disia-siakan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami semua. Hunjamkan dalam dada kami bahwa anak adalah amanat titipan darimu ya Allah. Yang wajib kami mendidiknya, mengarahkannya, memberikan apakah ada yang halalan thayyibah. Yang wajib bagi kami anak-anak kami bisa bersosialisasi di masyarakat. Bisa selamat dunia dan akhirat ya Allah. Tunjukin kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya Mama Dede. Terima kasih Ma untuk tausiahnya pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Khalifa. Terima kasih, Mas Bedu. Ya, sama-sama kita. Anak Bawi terima kasih. Oke, baik jamaah, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede.